Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tugas 2 mengenai dokumen spesifikasi kebutuhan mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Membahas secara rinci mengenai kebutuhan dan persyaratan yang diperlukan untuk pengembangan perangkat lunak. Sebelum lanjut ke pembahasan, di sini kami akan memperkenalkan diri kami dan job desk kami. Saya Ririn Melani Asaf sebagai pemilik produk dan saya bertanggung jawab untuk menetapkan visi, mengatur backlog, merencanakan rilis, mengkoordinasi sprint, dan menganalisis kebutuhan. Saya Emma Gita Putri sebagai Scrum Master yang bertanggung jawab mengelola proyek termasuk lingkup waktu dan koordinasi sprint, menjadi titik komunikasi utama untuk stakeholder eksternal, menyelesaikan konflik dan menghilangkan hambatan. Saya Andi Husnul Hatimah sebagai developer atau pengembang yang meliputi metode Agile, melakukan estimasi dan pengelolaan tugas, menjaga kualitas perangkat lunak, bekerja sama dengan tim, dan memahami dan mendefinisikan kebutuhan pengguna. Saya Buse Nurul Huda sebagai engineer bertugas untuk melakukan pengujian kolaboratif, perencanaan pengujian, otomatisasi pengujian, pengujian berkelanjutan, manajemen cacat, validasi, dan verifikasi. Di poin 1 yaitu pendahuluan, poin 1.1 dokumen persyaratan. Dokumen ini menjelaskan tentang spesifikasi persyaratan perangkat lunak ojol the game yang akan dikembangkan baik berupa gambaran umum maupun penjelasan detail dan menyeluruh. Dokumen ini ditujukan kepada pengembang, analisis, penguji, pengelola, dan pengguna akhir. Pembaca mengetahui data informasi komputerisasi dari pengembang. Dokumen ini diharapkan dapat menjadi langkah awal untuk fase perancangan sistem. Poin 1.2 cakupan produk. Perangkat lunak ini dapat diakses oleh pengguna atau masyarakat umum melalui jaringan internet. Cakupan perangkat lunak antara lain yaitu perangkat lunak ojol the game, memiliki fitur-fitur dapat memilih perusahaan ojol, kustomisasi motor hingga handphone, mengantar penumpang hingga barang, menggunakan energi dan bahan bakar. Ini semua dapat diakses langsung oleh pengguna dengan batasan-batasan dari aplikasi. Adapun poin 1.3 definisi akronim dan singkatan. Yang pertama ada password, kata sandi atau kata kunci yang digunakan untuk mengidentifikasi pengguna atau user dari perangkat lunak. Kedua ada offline. Offline adalah keadaan di mana perangkat atau individu tidak terhubung secara aktif dengan internet atau jaringan lainnya. Ketiga ada online, suatu keadaan atau kegiatan di mana sebuah device atau komputer terhubung dengan device lain dengan menggunakan perangkat modem, sehingga bisa saling berkomunikasi, akses ke sistem komputer dengan mengidentifikasi dan mengautentikasi dari. Yang keempat ada login, proses di mana seorang pengguna mendapatkan akses ke sistem komputer dengan mengidentifikasi dan mengautentikasi diri mereka sendiri. Selanjutnya akan dibahas oleh tim developer. Baik, di sini terdapat deskripsi umum di mana deskripsi produk itu Ojol the Game merupakan simulasi petualangan yang menghadirkan pengalaman realistis menjadi seorang driver ojek online. Didesain untuk perangkat mobile, game ini memungkinkan Anda merasakan langsung dinamika menantang dan seru saat mengantarkan penumpang di jalan hiruk-hiruk kota besar. Yang kedua, fungsi produk. Fungsi tampilan antarmuka di perangkat lunak di antara lain yang pertama, peta navigasi, di mana peta navigasi menampilkan peta virtual lengkap dengan detail jalan, gedung, dan landmark. Sistem navigasi canggih untuk menunjukkan rute tercepat menuju lokasi penjemputan dan pengantaran, memperlihatkan lokasi pemain saat ini pada peta. Yang kedua, informasi penugasan. Menampilkan penugasan pengantaran seperti nama penumpang, lokasi penjemputan, lokasi tujuan, dan estimasi waktu tempuh. Menyajikan perintah khusus dari penumpang jika ada. Memberikan informasi status penugasan, menunggu dalam perjalanan sampai selesai. Yang ketiga, manajemen kendaraan. Manajemen kendaraan menampilkan status kendaraan seperti level bahan bakar, kondisi kendaraan, dan kebutuhan, serta upgrade perawatan. Memungkinkan kostumasi penampilan kendaraan jika fitur itu sudah tersedia. Yang keempat, keuangan pendapatan. Menampilkan informasi keuangan seperti pendapatan dari pengantaran, pengeluaran biaya, dan saldo saat ini. Memperlihatkan riwayat transaksi terhadap pendapatan dan pengeluaran.
Yang kelima, kontrol kendaraan. Menyediakan tombol atau tuas untuk mengontrol kendaraan seperti akselerasi rem, belok kiri atau kanan, memungkinkan pengaturan sensitivitas dan kostumasi kontrol. Yang keenam, interaksi dengan penumpang, di mana terdapat jendela dialog saat terjadi interaksi dengan penumpang, menyajikan percakapan, permintaan khusus, dan opsi respon bagi pemain. Yang ketujuh, menu utama dan pengaturan, di mana menyajikan menu utama untuk memulai permainan, mengubah pengaturan audio grafis, melihat papan skor, membuka tutorial, dan lain-lain. Memungkinkan pengaturan preferensi pemain seperti kontrol, tampilannya, dan lain-lainnya. Yang kedelapan, indikator status. Indikator seperti waktu yang tersisa, rating bintang dari penumpang, dan status pengantaran memperlihatkan umpan balik visual tentang performa pemain. Yang kesembilan, overlay dan visual. Menampilkan overlay petunjuk seperti tanda panah atau garis untuk memandu pemain menuju lokasi tujuan, membantu navigasi pada situasi tertentu. Yang kesepuluh, notifikasi dan pesan. Menampilkan notifikasi, pesan, atau informasi penting terkait pemain. Memberikan umpan balik tentang pencapaian misi baru atau peristiwa khusus. Selanjutnya, karakteristik user. Dalam perancangan sistem perangkat lunak ini, user terdiri atas 4 kategori, yakni pemain atau end user. Kategori ini merujuk pada penggunaan akhir yang akan memainkan ojol the game. Mereka adalah target audiens utama yang akan berinteraksi langsung dengan game, mengemudikan dan menikmati pengalaman simulasi menjadi driver ojek online. Yang kedua, penerbit game atau klien adalah pihak yang memesan atau pembeli game ojek online the game. Dari pengembangan, mereka dapat berupa perusahaan game, studio pengembangan, atau entitas bisnis yang memiliki keinginan untuk memproduksi dan memasarkan game ini. Yang ketiga, ahli bidang transportasi dan ride sharing atau subject matter expert. Kategori ini melibatkan individu atau organisasi yang memiliki keahlian dan pengetahuan mendalam tentang industri transportasi, khususnya layanan ojek online atau ride sharing. Mereka dapat memberikan masukan, validasi, dan memastikan keaslian simulasi dalam game ojol the game agar sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. Keempat, tim pengembangan adalah kelompok yang bertanggung jawab untuk membangun, mengimplementasikan, dan memelihara game ojol the game. Tim ini dapat terdiri dari programmer, desainer, artis penulis cerita, ahli UI atau UX, dan berbagai peran lain yang terlibat dalam proses pengembangan game dari awal hingga akhir. Di sini juga terdapat batasan-batasan umum, di mana batasan pertama, batasan pada perangkat hanya akan dikembangkan untuk sistem operasi mobile tertentu seperti iOS atau Android. Perlu pertimbangan spesifik minimum yang didukung untuk memainkan game ini. Yang kedua, batasan teknis merupakan keterbatasan kemampuan perangkat mobile dalam hal kinerja grafis, memori, dan sumber daya lainnya. Kompatibilitas dengan berbagai perangkat dan versi sistem operasi yang berbeda. Yang ketiga, batasan waktu, di mana jadwal pengembangan yang terbatas dan harus diselesaikan dalam jangka waktu tertentu. Yang keempat, batasan hukum dan regulasi. Batasan hukum dan regulasi terhadap kepatuhan hukum dan peraturan terkait konten game, privasi pengguna, dan aspek hukum lainnya. Memperoleh izin atau lisensi yang diperlukan untuk menggunakan aset eksternal seperti peta, data, atau konten pihak ketiga. Yang kelima, batasan sumber daya game, privasi pengguna, dan aspek hukum lainnya. Memperoleh izin atau lisensi yang diperlukan untuk menggunakan aset eksternal seperti peta, data, atau konten pihak ketiga. Yang kelima, batasan sumber daya manusia, etika dan budaya. Keterbatasan jumlah sumber daya manusia yang dapat dialokasikan untuk pengembangan game, memastikan konten game tidak mengandung unsur yang berpotensi menyinggung atau melanggar norma budaya atau etika, mempertimbangkan sensitivitas budaya dan persepsi masyarakat terhadap simulasi driver ojek online. Yang keenam, batasan integrasi dan dengan sistem lain di dalam. Jika game memerlukan integrasi dengan sistem atau layanan eksternal seperti sistem pembayaran, dashboard, online, dan lain-lain, batasan integrasi tersebut perlu dipertimbangkan. Asumsi dan ketergantungan. Ketersediaan perangkat dan sistem operasi yang diasumsikan bahwa pengguna atau pemain memiliki perangkat mobile yang kompatibel dengan sistem operasi iOS atau Android yang didukung oleh game. Koneksivitas internet diasumsikan pemain memiliki akses internet yang stabil, terutama jika game memerlukan fitur online atau pembaruan konten. Yang ketiga, data eksternal. Jika game ini menggunakan data eksternal seperti peta, informasi lalu lintas, atau data geografis, maka terdapat ketergantungan pada ketersediaan dan akurasi data tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh tim Scrum Master.
Selanjutnya di sini ada persyaratan umum, persyaratan interface eksternal yang terdiri dari user interface. Beberapa tolak ukur untuk tampilan antarmuka bagi pengguna pada sistem perangkat lunak diantaranya yaitu pemilihan tema visual yang sesuai dengan konsep ojol the game yang menggunakan warna cerah dan desain yang terinspirasi dari layanan transportasi online. Yang kedua, menyediakan icon dalam permainan yang berfungsi sebagai tombol pemesan, status pemesanan, rute perjalanan, informasi driver, dan pengaturan yang menggunakan grafis berkualitas tinggi. Yang ketiga, menyediakan karakter dan desain animasi yang menarik di dalam permainan. Selanjutnya, antarmuka perangkat keras. Perangkat keras dalam pengembangan aplikasi ojol the game mencakup interaksi antara aplikasi dengan perangkat pengguna seperti smartphone atau iPad yang dapat diakses platform perangkat seperti Android dan iOS dengan versi sistem aplikasi yang berbeda. Di poin selanjutnya ada antarmuka komunikasi yang terdiri dari modem WiFi sebagai media layanan jaringan untuk berbagi koneksi internet dengan perangkat pengguna, aplikasi berinteraksi dengan application programming interface dari layanan ojek online berfungsi untuk pemesanan, status pemesanan, rute perjalanan, dan informasi harga. Yang ketiga ada server digunakan untuk berinteraksi dengan server layanan ojol the game untuk mengirimkan permintaan dan menerima respon. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh tim pengembang. Baik, di sini terdapat persyaratan fungsional. Persyaratan fungsional meliputi fungsi login. Fungsi login terdapat login input, di mana sistem perangkat lunak harus menyediakan masukan login bagi pengguna sebelum semua proses pada perangkat lunak dikerjakan, diantaranya berupa username dan password. Yang kedua, verifikasi. Sistem pada perangkat lunak harus melaksanakan verifikasi berupa pesan atau kontak dialog yang menampilkan informasi kesalahan login dan mengulang proses login hingga data login dinyatakan valid. Terdapat juga fungsi menu di mana tampilan menu disesuaikan terhadap kebutuhan pengolahan data informasi oleh user administrator dan user umum. Antarmuka untuk halaman menu dibuat dalam bentuk icon baik berupa gambar maupun teks pada toolbar. Terdapat beberapa menu atau submenu yang terkunci sesuai dengan syarat login masing-masing user. Tampilan antarmuka untuk setiap halaman menu dirancang secara terstruktur dan dinamis. Yang kedua, terdapat fungsi input, proses output, antara lain. Pendaftaran pengguna. Sistem menyediakan antarmuka untuk pendaftaran pengguna baru. Pengguna baru harus dapat memasukkan informasi seperti nama pengguna, email, kata sandi, dan informasi lainnya yang diperlukan dan sistem akan menvalidasi data yang dimasukkan, seperti format email yang valid, kekuatan kata sandi, dan menghindari duplikasi nama pengguna. Setelah berhasil, pengguna dapat melanjutkan ke proses login. Yang kedua, pembuatan profil karakter. Setelah login, pengguna dapat membuat profil untuk karakter ojol mereka dan pengguna juga dapat memasukkan nama karakter, memilih penampilan atau jenis kelamin, dan mengatur preferensi lainnya. Sistem menyediakan opsi mengunggah atau memilih gambar profil untuk karakter. Yang ketiga, pengaturan preferensi. Pengguna dapat mengatur preferensi dalam aplikasi seperti mode tampilan, suara, atau pengguna lainnya. Sistem juga dapat menyimpan preferensi pengguna dan menerapkan saat aplikasi dijalankan. Yang kelima, pengelolaan metode pembayaran, di mana sistem menyediakan antarmuka untuk pengguna memasukkan informasi metode pembayaran mereka jika diperlukan, dan pengguna dapat memasukkan informasi kredit atau debit, dompet digital, atau metode pembayaran lainnya. Sistem dapat memvalidasi informasi pembayaran dan menyimpan dengan aman. Yang keenam, entry data pesanan. Jika aplikasi mensimulasikan penerimaan pesanan secara manual, sistem harus menyediakan antarmuka untuk pengguna memasukkan detail pesanan. Detail pesanan dapat mencakup lokasi penjemputan, tujuan, jenis pesan, makanan atau barang, waktu pesanan, dan informasi pelanggan. Sistem dapat memvalidasi data yang dimasukkan untuk memastikan kelengkapan dan keakuratan. Pengeditan profil dan pengaturan. Pengguna dapat mengubah atau memperbarui informasi profil, karakter, preferensi, atau metode pembayaran mereka kapanpun diperlukan. Sistem yang mudah digunakan untuk pengeditan data. Yang kedua, validasi dan pemrosesan data. Sistem validasi semua data yang dimasukkan oleh pengguna untuk memastikan keamanan, konsisten, dan kualitas data. Sistem juga memberikan pesan kesalahan atau peringatan yang jelas jika terjadi masalah yang dimasukkan. Data yang valid harus diproses dan disimpan dalam basis data atau menyimpan yang sesuai dengan cara yang aman. Fungsi proses. Untuk
Fungsi pemrosesan antara lain yang pertama penanganan pesanan, yang kedua manajemen waktu dan jarak. Sistem memperkirakan waktu tempuh real time selama pengantaran berlangsung dengan mempertimbangkan kemacetan, hambatan atau kondisi lain yang mempengaruhi pergerakan. Pengelolaan sumber daya, melacak dan memperbaharui sumber daya karakter ojol seperti bahan bakar berkurang, stamina atau uang selama proses pengantaran. Yang keempat, perhitungan imbalan atau bayaran. Di sini terdapat faktor-faktor seperti jarak, waktu pengantaran jenis pesanan, atau penilaian kerja dan dapat menyimpan riwayat pengantaran dan imbalan yang diterima. Yang kelima, penilaian kinerja dapat memberikan peringkat atau skor kepada pengguna berdasarkan penilaian kinerja. Yang keenam, penanganan kejadian dan tantangan mampu mensimulasikan kejadian atau tantangan yang dapat terjadi selama proses pengantaran seperti terjadinya kemacetan lalu lintas, cuaca buruk, dan insiden lainnya yang relevan. Kemudian penyimpanan data pencatatan, mencatat aktivitas dan kejadian penting selama proses pengantaran, audien, trial, atau analisis lebih lanjut. Fungsi output atau data keluaran yang dilaksanakan oleh sistem informasi yaitu sistem dapat menampilkan peta interaktif yang memvisualisasikan lokasi karakter ojol, lokasi penjemputan, dan tujuan pengantaran. Jadi, sistem dapat memberikan petunjuk navigasi yang jelas dan tampilan peta dapat diperbarui secara real-time seiring dengan pergerakan karakter ojol. Sistem menampilkan detail pesanan dan memberikan status terkini dari pesanan seperti sedang menuju penjemputan atau dalam pengantaran dan selesai. Memberikan peringatan notifikasi ketika sumber daya mencapai di ambang batas tertentu. Laporan pengantaran setelah menyelesaikan pengantarannya. Sistem menampilkan detail pengantaran seperti waktu, jarak tempuh, imbalan yang diterima, dan penilaian kinerja. Laporan dapat disajikan dalam bentuk teks atau grafis yang mudah dibaca. Riwayat dan statik menyediakan akses ke riwayat pengantaran yang telah dilakukan pengguna termasuk detail pesanan dan lain-lain. Dapat juga menampilkan statik dan analitik terkait kinerja pengantaran pengguna seperti jumlah pengantaran, total pendapatan, rating rata-rata, dan pencapaian tertentu. Menampilkan notifikasi atau pesanan kepada pengguna seperti pemberitahuan pesanan baru, peringatan sumber daya rendah, atau informasi penting lainnya. Notifikasi ditampilkan dalam bentuk pop-up, suara, atau ikon pada antarmuka aplikasi. Terdapat juga informasi jadwal keberangkatan, tampilan jadwal keberangkatan yang menampilkan jadwal sesuai dengan orderan yang diterima, informasi yang mencakup tampilan tanggal, waktu, lokasi penjemputan, dan detail singkat tentang pesanan. Yang kedua, pengguna juga dapat mengatur preferensi jenis pesanan yang diterima, baik itu makanan, barang, atau penumpang pada jadwal tertentu. Sistem juga mampu mendeteksi dan menangani potensi konflik jadwal keberangkatannya dan juga menawarkan solusi untuk opsi mengatasi konflik jadwal seperti terdapat juga informasi jadwal keberangkatan, tampilan jadwal keberangkatan yang menampilkan jadwal sesuai dengan orderan yang diterima, informasi yang mencakup tampilan tanggal, waktu, lokasi penjemputan, dan detail singkat tentang pesanan. Yang kedua, pengguna juga dapat mengatur preferensi jenis pesanan yang diterima, baik itu makanan, barang, atau penumpang pada jadwal tertentu. Sistem juga mampu mendeteksi dan menangani potensi konflik jadwal keberangkatannya dan juga menawarkan solusi untuk opsi mengatasi konflik jadwal seperti mengubah waktu keberangkatan atau menawarkan pesanan kepada pengguna lainnya. Pengguna dapat mengatur preferensi notifikasi seperti pengiriman notifikasi sebelum keberangkatan. Di sini juga terdapat klasifikasi dalam aplikasi, di mana dapat mengklasifikasi pengguna berdasarkan tingkat atau level tertentu. Prioritas pesanan juga diklasifikasikan sebagai normal, prioritas, atau expert dengan waktu pengantaran yang berbeda dan imbalan yang sesuai. Wilayah opsional, zona atau area tertentu dengan didasarkan pada kepadatan lalu lintas, jarak, atau faktor lainnya yang relevan karena dapat mengklasifikasi perhitungan imbalan yang terpengaruh. Penilaian kinerja dan kendaraan memiliki mekanisme untuk mengklasifikasi kinerja pengantaran berdasarkan penilaian tertentu. Setiap kelas kendaraan dapat memiliki spesifikasi seperti kecepatan, daya angkut, atau biaya opsional yang berbeda. Yang kelima, administrator dapat mengubah kriteria atau parameter klasifikasi sesuai dengan kebutuhan bisnis atau operasional. Selanjutnya, jaringan fungsional. Koneksivitas internet harus mampu bekerja dengan baik dalam kondisi online atau terhubung ke internet maupun offline. Manajemen koneksi mampu mendeteksi status koneksi internet dan memberikan notifikasi dan peringatan kepada pengguna jika koneksi terputus atau tidak stabil. Sinkronisasi data mampu mensinkronisasi data antara perangkat pengguna dan server
pusat secara aman dan efisien. Dapat berkomunikasi secara real-time melalui teknologi seperti WebSocket atau protokol komunikasi lainnya yang sesuai. Yang kelima, keamanan jaringan memiliki mekanisme autentikasi dan otoritasi yang aman untuk mencegah akses tidak sah ke data atau sumber daya sistem. Manajemen server dapat menggunakan teknologi seperti load balancing, clustering, atau penyebaran beban untuk meningkatkan skalabilitas dan kendali server. Di sini juga terdapat persyaratan performa. Yang pertama, waktu respon dan kompatibilitas perangkat. Yang kedua, pemantauan performa dan skalabilitas. Yang ketiga, batasan memori. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh engineering. Baik, selanjutnya yakni atribut perangkat lunak. Yang pertama yakni keamanan. Para pengguna, baik pengguna eksekutif maupun non-eksekutif, disarankan untuk mengganti kata sandi atau password akun mereka setiap bulan sekali sebagai upaya untuk meningkatkan keamanan akun. Yang kedua, yakni kata sandi atau password yang digunakan oleh pengguna harus memiliki minimal 10 karakter, merupakan kombinasi dari angka dan huruf. Persyaratan ini dimaksud untuk menjaga keamanan penggunaan kata sandi yang mudah ditebak. Yang ketiga, apabila terjadi kesalahan oleh pengguna eksekutif terregistrasi non-eksekutif, maka akan diberikan toleransi maksimal 3 kali kesalahan. Jika melebihi batas tersebut, maka akan diblokir sementara dan pemberitahuan akan dikirimkan pada administrator untuk tindakan lebih lanjut. 4. Data transaksi dalam aplikasi seperti pembelian item atau power up hanya dapat dikelola oleh pengguna terregistrasi non-eksekutif yang memiliki wewenang khusus untuk itu. Hal ini untuk mencegah akses yang tidak sah terhadap data transaksi. Yang kedua, yakni perawatan. Pembaruan konten reguler, bahkan misi, tantangan, atau cerita baru secara berkala untuk mempertahankan minat pemain, memperkenalkan fitur gameplay baru seperti mode permainan baru, kendaraan baru, atau area eksplorasi baru, menyegarkan antarmuka pengguna dan desain visual untuk menjaga kesan yang segar. Yang kedua, optimasi performa, melakukan pemantauan dan optimasi berkelanjutan untuk menjamin kinerja yang lancar pada berbagai perangkat, memperbaiki bug atau masalah yang dilaporkan oleh pemain, meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya seperti CPU, GPU, dan memori. 3. Penyesuaian kesulitan, menganalisis data pemain dan menyesuaikan tingkat kesulitan untuk memberikan tantangan yang seimbang dan menarik, menyediakan opsi untuk menyesuaikan tingkat kesulitan sesuai dengan preferensi pemain. Yang keempat, yakni integrasi pembelajaran, mengembangkan konten edukatif yang terkait dengan dunia ojol seperti tips berkendara yang aman, pengetahuan tentang kota, atau informasi tentang budaya lokal, menggabungkan elemen pembelajaran ke dalam gameplay seperti main game atau tantangan khusus yang mengajarkan konsep atau keterampilan tertentu. 5. Pembaruan keamanan, melakukan pembaruan keamanan secara teratur untuk melindungi aplikasi dari ancaman peretasan, eksploitasi, atau kebocoran data, mematuhi praktik terbaik keamanan, dan mengimplementasikan enkripsi yang tepat untuk melindungi data pemain. Keenam, yakni kompatibilitas perangkat, memastikan aplikasi kompatibel dengan berbagai perangkat dan sistem operasi yang populer, melakukan pengujian pada perangkat baru, dan memperbarui aplikasi agar tetap berfungsi dengan baik pada perangkat terbaru. Di sini terdapat entity relation diagram. Pertama ada halaman login. Pengguna memulai di halaman login di mana mereka memiliki pilihan untuk memasukkan detail login seperti nama dan password atau menggunakan akun Google untuk masuk. Ada detail pendaftaran. Sebelum masuk, pengguna mungkin perlu mengisi detail pendaftaran termasuk informasi pribadi seperti jenis kelamin dan info pribadi lainnya. Ada navigasi pasca login. Setelah berhasil login, pengguna akan diarahkan ke halaman utama. Di halaman utama, pengguna dapat mengakses profil driver, memilih perangkat layanan, dan melakukan navigasi lainnya. Terdapat juga opsi untuk bermain game dengan mengklik pada tombol main yang akan membawa pengguna ke halaman game. Ada navigasi tambahan dari halaman utama. Pengguna juga dapat melakukan order form, mencari pom bensin, atau mencari rest area. Yang selanjutnya yakni data flow diagram level 1, di mana
Admin sistem bertanggung jawab untuk mengelola data pemain, konten aplikasi, dan keamanan sistem. Data pemain disimpan dalam data store pemain dan dikelola oleh pengelola data pemain. Konten aplikasi seperti misi, tantangan, dan mode pemain baru dikelola melalui kelola data konten. Keamanan sistem seperti enkripsi data, pembaruan aplikasi, dan pengelola log akses dikelola melalui kelola keamanan pengguna. Pemain dapat melihat data pemain dan transaksi mereka melalui antarmuka pengguna pemain yang diakses dari perangkat pengguna. Di sini ada state transition diagram, ada init game. Ini adalah tahap inisialisasi di mana tugas-tugas yang hanya perlu dilakukan sekali jalankan. Setelah ini status menjadi initialized. New game dari status initialized transisi new game mengubah status menjadi ready yang menandakan bahwa game siap untuk dimulai. Ada start game. Ketika game dimulai, status berubah menjadi playing. Di sini pemain dapat melakukan aksi dalam game. Ada pause dengan keterangan opsional. Selama berada di status playing, ada opsi untuk menjeda game yang akan mengubah status menjadi pause. Game dapat dilanjutkan kembali ke status playing. Ada receiving orders. Dalam status playing, ada proses menunggu pesanan yang disimbolkan dengan receiving orders. Ada end order. Setelah menerima pesanan, tugas selanjutnya adalah mengangkut penumpang ke tujuan mereka yang ditandai dengan end order. Rate the driver. Sebelum game berakhir, pemain memberikan penilaian kepada driver. Yang terakhir, game over. Akhir dari game ditandai dengan game over, di mana semua proses telah selesai. Sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.